Halo, loha semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di Meta's Kitchen. Kali ini kita akan membuat brownish shiny crush fudgy brownies. Ini sudah agak dingin ya. Ini saya ambil video di tempat yang agak terang. Nah, ini browniesnya empuk, lentur. Bismillah. Ini enak, mantap rasanya. Pertama kita lelehkan dulu di sisi atau dark cooking chocolate. Ini saya pakai 150 gram. Kemudian tambahkan 3 sendok makan minyak sayur. Kemudian tambahkan juga 150 gram mentega. Bisa pakai mentega apa saja. Kemudian ini ada 3 butir telur. Ini ukuran besar ya. Kemudian tambahkan 180 gram gula pasir yang sudah dihaluskan. Dan ini ada 35 gram gula aren dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita kocok hingga semua gula larut. Pastikan semuanya larut ya. Nah, ini sudah larut semua dan halus. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili cair atau bisa juga vanili bubuk. Diaduk lagi hingga tercampur rata. Kemudian ini kita diamkan selama 1 jam. Nah, ini sudah 1 jam. Kemudian kita kocok lagi sebentar. Kemudian tambahkan 16 gram cocoa powder atau coklat bubuk. Ini sambil kita ayak supaya memastikan tidak ada yang bergelirindil. Dan tambahkan 80 gram tepung terigu. Saya pakai pro sedang atau protein sedang. Kemudian ini kita haluskan atau campur sampai dia kalis. Nah, ini coklat lelehnya yang sudah di steam tadi. Nah, ini kita campur semua dan aduk hingga rata. Nah, ini ada loyang ukuran 20 x 21 cm. Sudah saya olesi minyak tipis-tipis atau bisa dengan margarin tipis-tipis dan diberi baking paper dan juga diolesi minyak tipis-tipis di atas baking papernya ya. Kemudian ini kita tuang adonannya dan pastikan rata semua.
Kemudian setelah rata, ini kita hentak-hentakkan supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Nah, ini ada sekatnya. Ini sekatnya sudah saya minyaki juga atau diolesi dengan margarin tipis-tipis. Setelah terpasang dengan rapi, kemudian ini browniesnya kita garnish atau kita hias dengan slice kacang almond atau almond slice. Ini menurut selera saja ya. Garnish atau hiasannya apa saja boleh. Kemudian ini saya bubuhkan sedikit mesis atau bisa juga di skip. Kemudian sambil kita memanasi ovennya selama 10 menit, ini kita garnish. Nah, ini sudah dipanasi ovennya dengan suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah, dan saya pakai fitur roti series. Nah, ini sudah 25 menit. Kemudian ini saya ganti atau tukar posisinya ke atas. Kemudian ini kita panggang lagi selama 10 menit. Kurang lebih jadi 35 menit ya. Atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini masih panas, kita hentak-hentakkan. Ini karena ruangannya agak kurang terang, jadi tidak begitu kelihatan shiny crush-nya. Tapi jika ditaruh di cahaya sinar matahari langsung dekat kompor tadi, itu terlihat shiny crush-nya. Dan ini sangat cantik. Ini recommended banget untuk ide jualan, untuk hantaran, atau untuk cemilan sehari-hari. Ini enak banget Bun. Rasanya itu mantap banget. Dia chewy, nyoklat banget. Pokoknya nagih banget deh. Mesti dicoba ini Bun. Ini kenyal, ini lembut. Pokoknya mantap rasanya. Mesti dicoba nih Bun. Halo, loha semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Meta's Kitchen. Kali ini kita akan membuat cake ketagih yang viral di Malaysia. Ini cake-nya lembut, nyoklat banget, lumer di mulut. Aku coba dulu ya. Ini fluffy. Bismillah. Ini enak banget, recommended banget. Ini untuk kue ultah atau untuk hantaran, mantap rasanya. Pertama, masukkan 4 butir telur ke dalam wadah. 120 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili cair atau bisa vanili bubuk. Kemudian ini kita mixer hingga putih pucat dengan kecepatan paling tinggi.
Nah, ini sudah mengembang. Ini kira-kira 10 menit kurang lebih. Ini sudah mengembang. Ini tidak pakai emulsifier ya. Kemudian masukkan 120 gram tepung terigu sambil diayak, 20 gram tepung maizena. Ini kita ayak juga. Ini 1 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda. Kemudian tambahkan 30 gram coklat bubuk. Kemudian ini kita mixer lagi dengan kecepatan rendah. Tadi pertama kecepatan tinggi ya. Sekarang kecepatan rendah hanya untuk tercampur rata supaya dia tidak turun adonannya atau mengempis. Kurang lebih 1 menit atau 2 menit sampai tercampur. Kemudian tambahkan 100 gram coklat leleh. Ini tadi saya lelehkan bersama 1 sendok makan mentega, 100 ml minyak, sayur, dan 75 ml susu full cream. Maaf ya, tadi tidak terekam kamera. Kemudian ini kita campur hingga tercampur rata. Kemudian kita rapikan adonannya dengan spatula dan pastikan tidak ada endapan di bawah ya. Dan kita aduk secara perlahan dengan teknik aduk balik supaya gelembung-gelembung udara tidak mengendap di dalam adonan. Tambahkan 50 gram mentega yang sudah dilelehkan. Kemudian kita aduk lagi sebentar hingga tercampur rata. Ini dengan speed rendah ya, atau kecepatan rendah. Nah, ini kita tuang dalam loyang. Ini ukurannya 18 x 19 cm. Loyangnya sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis dan dialasi dengan baking paper. Nah, ini biar gelembung udaranya tidak terperangkap di dalam. Ini kita ratakan dengan tusuk sate dan hentak-hentakkan sebentar. Kemudian kita kukus dalam dandang yang sudah dipanaskan selama 30 menit dengan api besar. Nah, ini sudah 30 menit, dia terlihat menggelembung dan mengembang. Ini cantik sekali. Kemudian kita tekan dengan scraper supaya agak rata. Nanti kita tuang coklat lelehnya. Ini 300 gram coklat leleh dengan 100 gram bubuk whipping cream dan tambahkan 70 gram mentega. Kemudian tambahkan susu full cream 50 ml.
Ini kita lelehkan sampai dia benar-benar leleh dan tambahkan 100 ml air. Karena pakai bubuk whipping cream, jadi perlu air supaya meleleh. Nah, ini sudah meleleh sempurna. Kemudian ini saya lelehkan 50 gram coklat putih dengan 50 ml susu full cream. Itu untuk hiasan ya. Nah, ini sudah matang dan dingin. Kemudian kita keluarkan dari cetakan dan kita pindahkan ke dalam loyang yang agak lebih besar. Ini cake ketagihnya yang viral di Malaysia atau negeri jiran. Ini saya modif dengan tambahan toppingnya. Kemudian ini kita ratakan dan kita tuang coklat leleh secara keseluruhan. Kemudian kuenya kita simpan dalam kulkas hingga set. Nah, ini coklat putihnya kita cetak. Ini saya pakai cetakan bunga dan cetakan stroberi. Ini kita tunggu sampai dia mengeras. Dan ratakan coklat putihnya menggunakan scraper, lalu simpan dalam freezer hingga mengeras. Nah, ini cake-nya sudah mengeras coklatnya, kemudian kita lepas dari loyangnya. Kemudian kita sisir pinggirannya supaya rata. Ini kuenya sangat lembut, jadi hati-hati ya. Nah, ini cake-nya sudah disisir, ini kelihatan cantik. Lalu kita hias dengan coklat putihnya ini. Menurut selera saja ya dihiasnya. Sebenarnya cake ketagih itu nggak pakai topping ya. Ini saya pakaikan topping supaya terlihat lebih cantik dan manis. Ini pakai coklat putih yang sudah mengeras. Ini berbentuk bunga dan stroberi. Lalu kita beri sprinkle di atasnya. Nah, ini masih ada sisa coklat, kita bentuk menggunakan plastik
Kemudian ini sudah mengeras, kita bentuk menjadi rose, bunga rose. Lalu ini aku bintik-bintik pakai pewarna makanan warna merah supaya lebih cantik dan lucu. Ini recommended banget bun, enak, lembut, fluffy, manisnya pas, nikmat banget coklatnya. Wajib dicoba nih bun. Halo, loha, assalamualaikum semua. Hari ini kita akan membuat brownies. Pertama, lelehkan 150 gram di sisi. Tambahkan 2 sendok makan minyak sayur, 100 gram mentega putih, sampai meleleh seperti ini. Kemudian masukkan 3 butir telur ke dalam wadah, 6 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh vanila cair. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan setengah sendok teh baking powder dan 1/4 sendok teh garam. Masukkan 1 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan maizena, sambil diayak-ayak dan diaduk. Lalu tambahkan 7 sendok makan tepung terigu sambil diayak-ayak. Kemudian tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk, kemudian masukkan 2 sendok makan palm sugar atau brown sugar, dan tambahkan coklat lelehnya sambil diaduk hingga rata. Setelah tercampur rata, tuang adonan ke dalam loyang. Ini loyangnya sudah dilapisi baking paper dan diolesi minyak. Ukuran loyang 20 x 20 cm. Sambil diratakan dan dihentak-hentakan supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap.
Kemudian panggang dalam oven. Ini saya sudah panaskan ovennya ya. Sudah 10 menit dipanaskan. Dengan 170 derajat Celcius, api atas bawah selama 25 menit. Setelah 25 menit, diamkan dulu sebentar di dalam oven dan kita keluarkan. Coba ya bun, bismillah. Ini benar-benar mantap bun. Ini namanya American brownie. Dicoba bun, mantap banget. Assalamualaikum semua. Brownies Amanda versi ekonomis. Pertama, masukkan 7 sendok makan gula pasir, 3 butir telur, 1 sendok teh SP atau TBM, kocok hingga mengembang atau putih berjejak. Masukkan 3 sendok makan mentega cair, 1 sendok makan perasan lemon, 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian masukkan 7 sendok makan tepung terigu sambil diayak-ayak.
Lalu masukkan 4 bungkus beng-beng bubuk atau coklat bubuk dari beng-beng. Diaduk dengan kecepatan rendah. Lalu masukkan 1 sendok teh soda kue, kemudian pisahkan adonan 3 bagian. Yang 1 bagian campur dengan 50 ml susu kental manis coklat. Tuang adonan pertama dan ratakan. Kukus selama 15 menit. Kemudian masukkan adonan kedua yang telah dicampur dengan susu kental manis coklat. Kemudian kukus lagi selama 10 menit. Setelah itu masukkan adonan ketiga. Ratakan. Dan kukus kembali selama 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit dikukus, nah hasilnya seperti ini. Sambil menonton videonya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena tadi saya belum rata menuang adonannya, jadi agak bolong kuenya. Tapi ini recommended banget, Bun. Rasanya enak, mantap, dan benar-benar seperti Amanda. Brownies Amanda versi ekonomis. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan membuat brownies Choco Marble. Pertama, lelehkan 50 gram coklat putih. Lalu, lelehkan juga di sisinya 150 gram
dengan 10 sendok makan minyak sayur dan 50 gram mentega. Masukkan 6 butir telur ke dalam wadah, 1 sendok makan SP atau emulsifier, 8 sendok makan gula pasir, kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sebentar, baru kecepatan paling tinggi, sampai putih berjejak. Kemudian masukkan 2 sendok makan Choco bubuk atau coklat bubuk, kemudian masukkan juga dengan bertahap 10 sendok makan tepung terigu sambil diayak-ayak. Sambil menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Tambahkan juga vanili cairnya setengah sendok makan. Kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah untuk beberapa saat sampai tercampur saja. Kemudian masukkan lelehan coklat hitamnya atau dark cooking chocolate atau sering kita sebut DCC. Secara bertahap sambil diaduk-aduk. Kemudian tuang adonan ke dalam wadah atau loyang yang telah dilapisi
dengan kertas roti dan minyak sayur. Sambil dirata-ratakan, ini saya buatnya 2 loyang ya Bun. Ini untuk khusus loyang brownies. Jadi dia ukurannya memanjang. Setelah dihentak-hentakkan, kemudian kita kukus selama 30 menit. Lakukan hal yang sama dengan sisa adonan. Ini saya membuat 2 loyang brownies choco marble-nya. Saya membuat 2 loyang ini untuk dibawa ke acara reuni teman kerja saya dulu. Bunda, kalau kita membuat di rumah sendiri, ini harganya ekonomis, lebih nikmat, dan lebih higienis. Ini browniesnya sudah dingin ya Bun, baru kita sisir pinggir-pinggirnya supaya mudah untuk dilepas dari loyang. Untuk brownies yang satu ini, saya buat lapisan coklat di tengahnya dengan membelah 2. Oles browniesnya sampai tercover semua dengan coklat lelehnya. Kemudian letakkan coklat putihnya untuk hiasan. Ini kita buat hiasannya secara abstrak ya Bun. Hitung-hitung kita belajar menggambar Bun. Nanti setelah dingin dia akan mengeras coklatnya Bun. Jadi terlihat cantik.
Ini brownies Choco Marble-nya, Bun. Mudah buatnya, enak, mantap. Dan tak perlu membeli di luar lagi. Untuk hantaran atau untuk acara-acara, kita bisa buat sendiri, Bun. Halo, loha semua. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat mini brownie yang coklat banget.